Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Udah pernah antus terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek, ya. Peranmu anu sebatas hamba dan yang bertingkah seolah-olah yang punya dirinya. Jangan ya, Dek, ya. Hancur kamu, Dek. Jokowi nangis, Jokowi nangis. Yap, setelah ini dipastikan Mulyono akan betul-betul menangis setelah mendengarkan pernyataan dari Aguan sebagai salah satu anggota 9 Naga. Pengakuan Aguan bahwa mereka dipaksa untuk berinvestasi di IKN semata-mata untuk menjaga wajah Jokowi. Mungkin maksudnya menjaga wajah Jokowi dari amukan rakyat Indonesia karena berbohong lagi. Dan kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Jokowi atau Mulyono ini kemarin-kemarin begitu menggebu-gebu menyampaikan di publik mengenai persoalan investor dari luar. Sudah ada ratusan orang para investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN, tetapi nyatanya satu pun tidak ada sama sekali. Dan saya kira apa yang menjadi kebohongan Pak Mulyono ini sudah sangat keterlaluan dan mungkin ini sudah level akut, tidak bisa lagi diobati kecuali Mulyono betul-betul diringkus dan menjalani proses hukum, membayar seluruh dosa-dosanya terhadap rakyat Indonesia yang selama ini terus-menerus dibohongi selama 10 tahun. Aduh, sungguh sangat luar biasa Pak Mulyono ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa pendapat ataupun komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi kebohongan Mulyono terkait dengan investor di IKN yang dibongkar habis oleh Aguan di acara Tempo atau di majalah Tempo. Nah, ini akhirnya dibongkar juga oleh Aguan, seorang pengusaha yang bisa dikatakan juga sebagai oligarki. PT Agung Sedayu Group membongkar bahwa investor-investor yang asing yang dikatakan di IKN itu hanyalah pepesan kosong, kosong dari Pak Jokowi. Dia juga harus menjaga wajah presiden, ya, dibongkar di Tempo. Majalahnya ya baru saya pesan ini, mudah-mudahan besok nyampe ya. Tapi saya kira percuma ya, informasi ini dibongkar, ya cukup tahu kita-kita aja yang mau baca gitu. Orang nggak baca gimana cari dapat informasinya? Hah? Berarti bener dong maunya dituduhkan selama ini memang ngomong kosong. Jadi gini guys ya, kalau mau ada perubahan itu kita sepertinya harus ke pelosok-pelosok desa mainnya guys. Memang kita harus masuk-masuk ke pelosok desa. Kalau orang-orang kota mungkin udah pada tahu semua, ya. Yang di pelosok-pelosok, di hutan-hutan, ini yang perlu tahu guys. Jadi progresnya ke depan kalau 2029 mau ada perubahan, kita harus mulai dari desa-desa dan pelosok-pelosok. Ya, orang-orang harus sadar. Gitu guys. Aguan dan kawan-kawan itu investasi di sana dipaksa ya. Dipaksa dalam bahasa Tempo diperintah kalimat langsungnya. Tapi ketika dalam bentuk narasi Tempo ya, ini saya ambil satu paragraf kecil. Menurut Aguan, dia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN.
itu perintah, kata Aguan seraya terbahak-bahaknya. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah ngantri untuk memenangkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Jokowi pun menggandeng para taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemiliknya. Ini sudah kita bahas kemarin teman-teman sekalian. Tapi Parah. cerita Aguan ini adalah melengkapi bukti kebohongan Joko Widodo yang menurut saya sudah pada tingkat brutal. Brutal, saudara sekalian ya. Karena kita kan, subscribe, saya terkejut, kaget gitu ya. Nah ini saya kulik-kulik, ketemu artikel lama dari Kompas ya. Nggak lama-lama amat, ini ditulis oleh Kompas bulan Agustus, 13 Agustus 2024. Jadi 2 bulan menjelang lengser, Jokowi masih menjadi pembohong besar dan brutal ya. Kompas menulis Jokowi klaim ada 472 investor minat investasi di IKN. 472 investor minat investasi di IKN, 220 diantaranya serius. Wow, gaya bener nggak? Saya bacakan beberapa paragraf awal ya. Presiden Joko Widodo mengklaim sejauh ini ada 472 investor yang minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam surat minat investasi atau Letter of Intent, LOI. Dari jumlah tersebut, gaya nih. Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi dari otorita Ibu Kota Nusantara, sebanyak 220 investor dinyatakan serius. Berdasarkan seleksi, jadi orang yang sudah tanda tangan LOI diseleksi lagi oleh otorita IKN dan dinyatakan dari 472 itu 220 diantaranya serius. Jadi kurang dari 50%. Bayangkan, ini Jokowi pontang-panting keliling-keliling ke Dubai, ke Singapura, ke Cina, segala macam, bahkan ke negara-negara barat untuk mengenalkan IKN. Informasi tentang IKN, Ibu Kota Negara, seperti bangkit dari kubur. Setelah beberapa bulan tentang IKN ini sepi dari tanggapan masyarakat kita karena memang sudah terlihat tidak ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan IKN ini dan tidak menjadikannya lagi menjadi program prioritas. Kita menyimak beredarnya informasi wawancara antara Aguan dengan media nasional Tempo. Saya hanya mau mengutip satu saja dari banyak informasi yang diberikan oleh Aguan di sana itu tentang IKN. Terkait dengan investasi di IKN, Aguan menyatakan bahwa mereka, para konglomerat Indonesia itu yang sering disebut 9 naga, ya, harus menyelamatkan wajah presiden kala itu. Karena apa? Investor asing tidak tertarik sama sekali dengan IKN. Buktinya banyak yang tadinya menyatakan minat terhadap IKN, tetapi tidak ada sampai saat ini investor asing yang jadi melanjutkan rencana investasinya di IKN. Dan kala itu, para konglomerat nasional kita diminta, katanya diperintah, untuk mengisi kekosongan investor di IKN, maka mereka harus menyelamatkan wajah presiden dengan melakukan groundbreaking dan pembangunan beberapa hal yang dianggap bisa menyelamatkan wajah presiden. Inilah yang saya tangkap satu dari banyak catatan wawancara antara Aguan dengan media Tempo. Saya tidak ingin membahas lebih lanjut soal wawancara dari Aguan dengan Tempo, tetapi saya mau membahas kali ini tentang dampak hukum dari apa yang dilakukan oleh Jokowi dan informasi yang kita dapat dari Aguan tersebut. Artinya apa? Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa selama ini Jokowi telah menyampaikan informasi yang tidak kredibel, tidak akurat, dan bahkan bertendensi kebohongan. Yaitu menyampaikan bahwa ratusan investor dari luar negeri, dari sini, dari sana. Saya masih ingat bagaimana gaya Jokowi menyampaikan itu, dari ini 200, dari sini 30, dari sana. Jokowi telah menggunakan jabatannya menyampaikan kebohongan publik untuk menyihir rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Melihat bahwa IKN adalah sebuah program yang sangat berhasil dan akan menjadi sebuah daerah yang akan menjadi daerah uang yang besar, maka investor harus ke sana. Itulah yang disampaikan oleh Jokowi yang menurut saya telah terkandung nilai kebohongan dalam informasi yang disampaikan oleh Jokowi pada saat menjadi presiden. Jokowi menyatakan beratus-ratus, 200 investor minat IKN, tetapi faktanya sampai hari ini kita tidak melihat ada investor asing yang membangun sesuatu di IKN. Yang ada justru APBN kita terus dirampok, APBN dirampok untuk membangun IKN. Yap, itulah berbagai komentar baik itu netizen maupun Bang Ferdinand terkait dengan apa yang menjadi kebohongan-kebohongan besar Mulyono
mengenai investor yang ada di IKN. Betul apa yang menjadi analisis dari Bang Rocky Gerung selama ini, bahwa IKN ini betul-betul hanyalah pepesan kosong yang pada akhirnya akan mangkrak. Dan sekarang sudah terlihat IKN sudah terancam mangkrak dan tidak ada ketertarikan para investor-investor dari luar ingin berinvestasi di IKN. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dong ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.